Pernah nggak sih lo dapat tugas kelompok, tapi rasanya kayak lagi ngerjain tugas individu? Lo yang nyari materi, lo yang bikin PPT, lo juga yang presentasi. Sementara temen lo, ada yang cuma titip nama, ada yang tiba-tiba sakit pas hari H, dan ada yang kerjanya cuma nanya di grup. Udah sampai mana guys? Tanpa ngebantu apa-apa. Jujur aja, itu semua terjadi bukan cuma karena temen lo males, tapi karena kelompok lo gak punya manajemen. Welcome back to Modulpedia. Di channel ini, kita bakal ngebedah materi kuliah yang ribet jadi lebih simpel dan masuk akal. Dan di video ini, kita bakal bahas tuntas Modul 1 Mata Kuliah Manajemen kode EMBS 4101. Kita bakal ubah buku setebel ini jadi sesuatu yang bisa lo pahami tanpa ngantuk. Dan yang paling penting, gue bakal buktiin ke lo kalau manajemen itu bukan cuma teori, tapi skill buat bertahan hidup. Let's go! Pertama, kita harus paham dulu apa itu organisasi. Gak usah ribet, organisasi itu intinya ada sekelompok orang, ada tujuan yang mau dicapai, dan ada pembagian tugasnya. BEM kampus lo, organisasi. Warteg depan kosan, organisasi juga. Bahkan keluarga lo pun itu organisasi. Nah, biar organisasi ini nggak bubar jalan, butuh yang namanya manajemen. Mbah Mary Parker Follett bilang, manajemen itu seni nyelesain kerjaan lewat orang lain. Ingat, kuncinya di kata seni. Kenapa? Karena ngatur manusia itu beda sama ngatur mesin. Lo gak bisa cuma asal perintah. Lo harus punya feeling, tahu cara ngerayu temen lo biar mau kerja, dan tahu cara negosiasi. Makanya, manajer yang jago itu seniman tingkat tinggi. Di dunia manajemen, lo harus ngejar dua status, efektif dan efisien. Efektif, target kecapai. Lo disuruh bunuh lalat, lalatnya mati. Misi sukses. Efisien, target kecapai, tapi modalnya hemat dan gak ribet. Kalau lo bunuh lalat pakai bom nuklir, ya lalatnya mati sih, efektif. Tapi gak efisien, boros tenaga, boros duit, rumah lo hancur pula. Paham kan bedanya? Biar hidup lo nggak berantakan, lo harus punya 4 skill utama yang kita singkat POAC. Ini adalah jantungnya manajemen. Planning, perencanaan. Ibarat lo mau bikin acara pensi atau konser, lo harus mikir siapa bintang tamunya, berapa budgetnya, kapan acaranya. Tanpa planning, lo cuma bakal jalan tanpa arah dan berakhir chaos. Organizing, pengorganisasian. Rencana udah ada, sekarang bagi tugas. Siapa yang pegang konsumsi, siapa yang pegang sound system. Lo taruh orang yang tepat di posisi yang benar. Jangan sampai yang nggak bisa masak malah disuruh jadi koordinator dapur. Actuating, penggerakan. Ini soal kepemimpinan. Lo harus bisa nyemangatin tim lo. Nggak cuma modal nyuruh-nyuruh doang, tapi lo harus bisa ngasih inspirasi biar mereka semangat ngerjainnya. Controlling, pengawasan. Terakhir, lo cek, udah sesuai rencana belum? Kalau ada yang melenceng, langsung benerin. Jangan nunggu acara bubar baru dievaluasi. Di kantor atau organisasi gede, manajer itu ada levelnya. Top management atau CEO atau direktur, mereka ini otaknya. Tugasnya mikirin strategi jangka panjang. 10 tahun lagi, perusahaan kita mau jadi apa? Middle management atau manajer divisi, mereka ini jembatannya. Nerjemahin visi bos besar jadi program kerja yang nyata buat anak buah. Lower management atau supervisor atau kepala tim. Mereka ini yang terjun langsung di lapangan, mastiin anak buah kerja bener tiap hari. Terus, biar lo bisa naik kasta, lo butuh 3 skill utama. Skill teknis, lo jago pakai alat atau software, wajib banget buat level bawah. Skill manusiawi, lo jago ngomong dan kerjasama, ini wajib buat semua level. Skill konseptual, lo jago ngelihat gambaran besar dan masa depan. Ini wajib buat bos besar. Manajemen itu bukan ilmu baru kemarin sore. Orang Mesir kuno udah pakai manajemen buat bangun piramida. Gila aja, naruh batu segede gaban kalau nggak pakai manajemen, pasti udah pada berantem itu pekerjanya. Terus ada era manajemen ilmiah atau Frederick Taylor. Intinya, dia pengen semua kerja cepet kayak mesin. Bagus juga sih, tapi sayangnya manusia jadi kayak robot yang nggak boleh istirahat. Lalu muncul Henry Fayol. Dia yang bikin 14 prinsip manajemen biar kantor jadi rapi. Ada aturan mainnya, ada disiplinnya.
Sampai akhirnya era modern sekarang, kita sadar kalau karyawan itu manusia yang punya perasaan, butuh dimotivasi, dan butuh kenyamanan. Oke, teori udah. Sekarang kita bedah kasus nyata. Ada kedai namanya Kopi Senja. Awalnya rame, sekarang mau bangkrut. Masalahnya, duit bocor, karyawan jutek, dan pelanggan pada lari ke kompetitor. Kalau kita pakai ilmu manajemen, solusinya gini. Planning. Senja harus bikin promo baru, misalnya diskon mahasiswa akhir bulan. Organizing. Bagi tugas yang jelas. Kasir nggak boleh merangkap cuci piring, biar antrean nggak lama. Actuating. Senja harus ajak karyawannya ngobrol, kasih bonus kalau target tembus, biar mereka senyum lagi ke pelanggan. Controlling. Cek laporan keuangan tiap minggu. Jangan nunggu duit habis baru bingung. Gimana? Ternyata manajemen itu simple kan kalau dibawa santai? Ingat, pada akhirnya, lo adalah manajer buat hidup lo sendiri. Lo yang ngeplan mau lulus kapan, dan lo yang harus ngekontrol diri lo biar nggak kebanyakan begadang main HP. Kalau video ini ngebantu, jangan lupa like dan subscribe Modulpedia. Karena kita bakal lanjut ke modul berikutnya, dengan cara yang sama, simple dan masuk akal. Gue juga punya tantangan buat lo. Dari 4 tadi, POAC, mana yang paling susah lo terapin pas kerja kelompok? Tulis di komentar ya. Sampai ketemu di modul berikutnya. Stay smart and keep managing.